Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang atau sore ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang statistik inferensial dari statistik inferensial yang pertama ya, yaitu tentang uji prasyarat dan juga uji hipotesis. Jadi kita nanti akan berdiskusi terkait dengan dua topik tersebut. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah setelah mengikuti materi ini diharapkan peserta atau mahasiswa ini mampu memahami tentang uji prasyarat. Baik, apa itu uji prasyarat, bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah menentukan uji hipotesis apa yang bisa dipergunakan sesuai dengan hasil uji prasyarat yang sudah dilakukan. Kita mulai dari uji atau topik yang pertama, yaitu uji prasyarat. Sesuai dengan namanya, uji prasyarat berarti merupakan syarat ya. Secara definisi, uji prasyarat itu bisa disebut atau bisa didefinisikan yaitu syarat yang harus dipenuhi. Jadi syarat yang harus dipenuhi atau terpenuhi untuk melakukan analisis selanjutnya. Setelah ini akan dilakukan analisis, yaitu uji hipotesis. Ujinya menggunakan apa dan seterusnya, caranya apa, metodenya seperti apa, itu ada syaratnya. Ini di dalam SPSS ini ada beberapa, atau aplikasi yang akan kita gunakan ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan uji hipotesis. Kemudian untuk menentukan analisis yang akan dipergunakan, memilihnya ya. Jadi nanti ada analisis ini mau kalau misalnya ujinya asosiatif atau korelasi misalnya antara variabel satu dengan variabel yang lain, menggunakan yang mana begitu. Kemudian menentukan pembacaan hasil. Misalnya pada uji beda nanti ada ketika uji prasyaratnya hasilnya signifikan atau tidak signifikan, maka yang dibaca yang mana begitu, karena hasilnya ada dua dan seterusnya. Nah, uji prasyarat itu yang biasa dipergunakan ini ada tiga ini sebenarnya, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji sphericity. Hanya saja uji sphericity ini tidak akan kita bahas ya, hanya untuk pengetahuan saja. Ini uji sphericity biasanya dipergunakannya untuk sebagai pembacaan saja, pembacaan untuk hasil uji GLM ya, General Linear Model Repeated ANOVA. Nah, yang lazim biasa kita gunakan yang atas ini, yaitu uji normalitas dan juga uji homogenitas. Uji normalitas sebagai prasyarat untuk menentukan analisis uji korelasi yang akan digunakan ya. Ini pada skala data yang numerik. Jadi skala kategorik tidak digunakan. Numerik itu interval dan rasio ya. Kalau di SPSS ya hanya scale saja. Kemudian uji homogenitas ini adalah uji kesamaan varian ya, bagaimana kesamaan atau equality of variance. Jadi homogen atau tidak variannya ya, variannya bukan sama atau tidak, bukan, tapi homogen atau tidak, homogennya yang dilihat ya. Ini biasanya digunakan untuk uji pembandingan atau uji komparasi atau uji beda. Nah, sama seperti tadi, yaitu uji bedanya adalah uji beda variabel dengan skala numerik. Numerik itu scale ya, ada interval ataupun rasio. Kita mulai dari yang pertama, yaitu uji prasyarat tentang normalitas atau distribusi data. Secara definisi ini bisa dilihat bahwa suatu fungsi
distribusi atau normalitas data ini adalah suatu fungsi yang menunjukkan semua nilai dari sebuah data ini seberapa sering nilai tersebut terjadi. Uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data. Jadi data ini kalau kita lihat grafik ya, ada grafik sumbu X sumbu Z itu. Nilainya itu ngumpul jadi satu atau istilahnya tidak menyebar gitu. Jadi dalam rentang tertentu misalnya nilai suatu kelas itu rata-ratanya misalnya 60 gitu, kemudian ada yang terendah ya 50, kemudian sampai ke 80 misalnya seperti itu. Jadi rentang sebarannya hanya di situ saja. Itu sebaran namanya. Ya, distribusinya. Atau ada juga yang menyebar sampai ada yang bahkan nilainya cuma 1 gitu, dengan nilai 0 sampai 100 itu ada yang nilai 1, ada yang nilai 90, ada yang nilai ini. Jadi ketika dibuat grafik tadi XY itu nilainya titik-titiknya menyebar. Nah, ketika menyebar itu disebut dengan distribusinya tidak normal. Kemudian ketika berkumpul atau berkelompok dalam satu area atau satu kelompok nilai itu sebarannya normal namanya, atau distribusinya normal. Ini biasa digunakan untuk cleaning data, menentukan jenis analisis yang akan digunakan, kemudian mau menggunakan metode uji bagaimana. Nah, cleaning data itu apa? Cleaning data itu untuk membersihkan data. Jadi ketika data ini kita hasilkan, hasil penelitian, kemudian dari hasil normalitas ini diukur ternyata distribusinya tidak normal. Tidak normal itu sebenarnya ada yang berantakan, ada yang nilainya ekstrim, atau bahasa di sini adalah outlier ya. Ada nilainya terlalu ekstrim. Nah, sehingga data ini yang tadinya ketika ada data yang lain ini bagus gitu ya, menyebar pada kelompok tertentu, ada beberapa data yang nilainya terlalu ekstrim, entah terlalu tinggi atau terlalu rendah misalnya. Nah, ini bisa saja menunjukkan kesalahan. Bukan berarti ketika distribusinya tidak normal itu pasti salah, bukan. Namun jika tidak normal disebabkan karena adanya outlier tadi, yang memang datanya nilainya ini skornya terlalu ekstrim, entah terlalu rendah atau terlalu tinggi, bisa saja itu disebabkan karena ketidakmampuan atau kegagalan membaca instrumen atau menggunakan instrumen, sehingga data yang didapatkan terlalu rendah. Misalnya ketika kita mengukur tahun, misalnya lama kerja dihitung dalam bulan misalnya, ternyata di sana ada yang nilainya itu memang menyebar karena memang lebih dari setahun semua, maka nilainya itu ya lebih di atas 12 semua karena di atas 12 bulan. Nah, ternyata ada juga yang ngisinya terlalu ekstrim, entah satu tuh maksudnya 1 tahun, kesalahan dia padahal bulan satuannya, dia nulis 1. Nah, ini kan terlalu ekstrim. Yang lainnya di atas 12 semuanya, 20-an dan seterusnya. Nah, ini ternyata dia 1 gitu kan, terlalu ekstrim. Nah, itu disebut dengan outlier. Nah, data seperti ini yang memang terjadi karena kesalahan pengisian. Kalau kita penelitinya tahu, ini bisa diperbaiki. Oh, ini maksudnya tahun, jadi ditulis 1 tahun gitu, berarti oh ini 12 bulan. Tapi ketika tidak tahu ini maksudnya apa, maka data ini akan di-exclude atau dikeluarkan atau di drop out ya. Nah, ini untuk cleaning data itu seperti itu. Untuk uji normalitas atau mengetahui distribusi data ini ada beberapa cara, beberapa metode. Ini mungkin ada beberapa metode ini, ada koefisien skewness, koefisien kurtosis, koefisien varians, kemudian ada metode asumsi, dan juga ada chi-square dengan goodness of fit distribusi normal, kemudian ada Kolmogorov-Smirnov ini, atau menggunakan Shapiro-Wilk ini yang ngetren ya, sering dilakukan. Kemudian ada membaca grafik histogram. Ini beberapa metode untuk mengetahui normalitas data sebenarnya. Namun memang
tidak semuanya akan kita bahas di sini. Ada beberapa yang sering digunakan. Terus nanti akan menggunakan yang mana ketika melakukan penelitian? Yang mana saja silahkan. Salah satu saja, jangan salah semua ya. Jadi salah satu saja dilakukan. Misalnya menggunakan koefisien Skewness itu lebih bagus ya. Jadi saya seringnya menggunakan koefisien Skewness karena memang tidak sensitif terhadap jumlah ini ya, jumlah sampel, dan juga tidak sensitif juga terhadap nilai minimal dan maksimal dengan rata-rata. Nah, ini yang terlalu sensitif itu biasanya adalah uji Kolmogorov-Smirnov atau Sapir-Whorf ini. Jadi kalau misalnya nanti hasil ujinya Sapir-Whorf, Kolmogorov-Smirnov misalnya kok hasilnya tidak normal, tapi koefisien Skewness-nya normal, maka direkomendasikan untuk menggunakan nilai dari Skewness tadi, hasil penghitungan koefisien Skewness. Jadi diabaikan untuk Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, di sini sudah saya berikan gambar merah, contoh ya, contoh ini hasil output dari penilaian Explore untuk hasil SPSS. Jadi ketika kita explore di deskriptif statistik, kemudian kita lihat explore datanya, ada beberapa nilai yang bisa kita pergunakan untuk membaca hasil terutama hasil distribusi atau normalitas data. Yang pertama adalah kita akan melihat atau menghitung nilai Skewness, koefisien Skewness, koefisien kurtosis. Itu dihitung dari nilai koefisien Skewness, nilainya. Nilai itu ya dari blok statistik ya. Blok statistik itu yang ini misalnya nih untuk nilai Skewness. Di sini ada nih 0,063. Kemudian nilai standar errornya adalah 0,365. Nah, ini Skewness, hasil nilai Skewness dan errornya. Nah, untuk menghitung koefisien Skewness itu didapatkan dari nilai Skewness yaitu 0,063 dibagi nilai errornya, yaitu errornya 0,365. Nah, dikatakan distribusinya normal jika berada hasil hitung tadi, pembagian tadi koefisien berada dalam rentang nilai negatif 2 sampai 2. Jadi negatif 2 sampai 2. Jadi di atas negatif 2 misalnya negatif 1 atau min 0,1, 0, berapa gitu. Sampai mendekati 0 sampai membablas lewati 0 sampai 2 maksimal. Jadi antara negatif 2 sampai positif 2. Jadi min 2 sampai 2. Nah, jika nilai hasil penghitungan atau koefisien itu berada dalam rentang nilai itu, maka distribusinya normal. Begitu juga koefisien kurtosis, sama. Koefisien kurtosis di sini juga sudah terlihat, nilainya adalah negatif 0,985. Kemudian errornya 0,71. Ya, ini sudah bisa dihitung secara kasar ya, 0,9 dibagi 0,7. Itu kan kurang dari 2 ya. Ya, sehingga ini normal koefisien kurtosisnya. Simpulannya sama, membacanya yaitu nilai Skewness dibagi error, kemudian berada dalam rentang min 2 sampai 2, dikatakan normal. Jika lebih dari 2, misalnya 3, berapa atau bahkan negatif 4 dan seterusnya, maka dikatakan tidak normal. Ini untuk menghitung normalitas data menggunakan koefisien Skewness atau koefisien kurtosis. Boleh yang mana? Boleh dua-duanya, silahkan. Salah satu saja diambil dari itu. Kemudian cara yang kedua adalah untuk menghitung koefisien varians. Koefisien varians dihitung dari nilai standar deviasi. Di sini ada nilai standar deviasi yang saya kotak merah ini, standard deviation ya. Nilainya adalah 5,505.
dibagi nilai min, nilai rata-rata. Nah, di sini ada 27,29. Jadi, nilai koefisien varians ini dihitung dari standar deviasi dibagi min. Dikatakan normal jika hasil hitungnya kurang dari 30%. Jika hasil hitungnya kurang dari 30%, 30% itu ya 0,3. Kurang dari itu, maka dikatakan distribusinya normal. Jika lebih dari itu, maka dikatakan atau disimpulkan bahwa distribusinya tidak normal. Ini untuk menghitung normalitas data menggunakan koefisien sikonus, koefisien kurtosis, koefisien varians. Nah, berikutnya adalah menggunakan asumsi. Nah, nilai asumsi ini bisa dilihat dari penghitungan nilai standar residual. Ini kami coba hitung, ini hasil penghitungan dari grafik scatter plot hasil regresi ya, saya contohkan ini, tampilkan di sini. Nah, dari grafik ini terlihat titik-titik atau bulat-bulatan kecil ini di sana adalah sebaran nilai. Nah, dikatakan normal jika ini kan garisnya diagonal ya, dari nilai 0 sampai ke kanan atas ini. Dikatakan distribusinya normal jika nilai atau bulat-bulatan kecil ini atau titik-titik berada di sekitar garis diagonal ini. Maka ini distribusinya normal. Jika mengumpul salah satu itu entah ngumpul di sebelah sini atau ngumpul di sebelah sini, maka itu dikatakan tidak normal. Ini berarti sebaran datanya normal dengan membaca grafik. Ini asumsi ya. Dengan cara asumsi. Kemudian yang berikutnya seperti tadi saya sampaikan, ini yang paling ngetren sering dilakukan oleh mahasiswa, yaitu untuk menilai uji normalitas data atau sebaran data ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Ini juga bisa dilakukan melalui explore. Jadi explore nanti dicari di sana di tombol statistik, menu statistik, kemudian di checklist untuk normality test with lupa saya, normality plot with test gitu. Entah kebalik-balik ya, coba nanti dilihat lagi ya. Akan keluar nanti hasil setelah explore. Setelah tabel explore akan keluar tabel ini nih, test of normality. Di sana terlihat ada dua signifikan. Yang akan kita baca adalah nilai P atau P value yang di sini di grafik dituliskan dengan signifikan atau sebutannya adalah nilai signifikansi. Di sana ada sig ya. Lalu ada syarat ini. Yang mana yang kita baca? Ini ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk. Kita lihat dari jumlah sampel yang kita gunakan atau jumlah responden. Ternyata responden kita ini sejumlah 42. Sehingga yang kita gunakan adalah, yang kita baca adalah hasil signifikansi dari Shapiro-Wilk. Nah, patokannya apa? Patokannya adalah ketika jumlah responden atau sampelnya ini adalah sampel besar atau sampel besar itu 50 ke atas, maka yang kita baca adalah Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan ketika kurang dari 50, maka yang kita baca adalah Shapiro-Wilk. Nah, dikatakan distribusinya normal atau memiliki sebaran data normal, maka nilainya tidak signifikan, yaitu di atas 0,05. Nah, di sana hasil hitung adalah 0,122, sehingga disimpulkan bahwa distribusi data di sini diperoleh hasil hitungnya adalah
p-value-nya di atas 0,05 sehingga disimpulkan distribusinya normal. Nah, berikutnya adalah pembacaan distribusi atau normalitas data menggunakan histogram atau grafik histogram. Grafik histogram ini juga bisa dimunculkan pada saat kita explore tadi akan keluar histogram. Hanya saja biasanya hasil output SPSS tidak akan langsung keluar grafik melengkungnya ini yang tengah ini ya. Yang ini yang melengkung ini. Jadi tidak yang gambar U terbalik atau V terbalik ini ya. Ini tidak langsung muncul. Hanya bar saja. Nanti silahkan nanti di double klik kemudian diaktifkan ini ya lengkungannya ini. Nah, untuk grafik histogram ini kita lihat bentuk dari garis ini histogramnya ini melengkungnya. Dari gambar yang sudah terlihat ini antara sebelah kiri dengan sebelah kanan ini seimbang atau bentuknya U terbalik atau V terbalik utuh, tidak miring ya. Ketika bentuknya utuh sempurna seperti ini, maka bisa dikatakan distribusi datanya normal atau sebaran datanya normal. Jika nanti salah satunya tinggi atau miring misalnya, maka data tersebut dikatakan atau disimpulkan tidak normal. Ini ketika penghitungan menggunakan histogram. Kemudian untuk uji prasyarat yang kedua adalah homogenitas data. Homogenitas data itu hanya dilakukan pada variabel numerik sama seperti uji normalitas atau distribusi data tadi. Jadi hanya variabel numerik, variabel kategorik atau skala kategorik tidak usah dilakukan. Kemudian yang dinilai di homogenitas data ini adalah kesamaan variannya. Jadi varian yang kita bandingkan. Ya. Ini dibandingkan antara varian kelompok 1 dengan varian kelompok 2. Itu bagaimana? Ya. Jadi sering terjadi salah persepsi ya, ada homogenitas, ada kesetaraan. Uji homogenitas bukan uji kesetaraan. Uji kesetaraan itu adalah uji beda atau uji perbedaan. Karena kesetaraan itu lawannya dari perbedaan. Kalau uji perbedaan itu perbedaan yang dinilai adalah min-nya, dibedakan min antara min 1 dengan min yang kedua. Sedangkan ketika homogenitas itu homogen. Kesamaan, yang kesamaannya adalah kesamaan varian. Jadi uji kesamaan varian itu homogenitas, bukan kesetaraan ya. Kemudian ujinya ini untuk uji homogenitas biasa dilakukan dengan uji Levin test ya. Nah, ini coba saya tampilkan hasil pengukuran atau hasil uji analisis dari t-test, independent t-test. Di sana tampak hasil pengukuran Levin test di sebelah kiri ya, tabel ini ya. Di sini terlihat Levin test. Nah, di sini dijelaskan Levin test for equality of variance. Jadi yang dilihat adalah variannya dibandingkan antara kelompok 1 dengan kelompok yang kedua. Sama seperti normalitas tadi dengan kolmogramf Smirnov tadi, bahwa dikatakan homogen jika tidak signifikan. Artinya, jika lebih dari 0,05 nilai signifikansinya, maka dikatakan normal. Homogen ya. Jadi dikatakan homogen jika nilai P atau nilai signifikan itu di atas 0,05. Nah, hasil ukur di sini menunjukkan bahwa nilainya adalah 0,99 sehingga menunjukkan di atas 0,05. Maka dikatakan data ini adalah data yang homogen, bukan uji beda. Kalau uji beda nanti dilihatnya di sebelah kanan lagi. Di sana nih nilai signifikan lagi, tapi nilai signifikan yang di sebelah kanan ini.
Ini nilai signifikannya. Nah, ini uji beda. Ya, uji beda. Tapi ketika di mana? Di sebelah kiri ini digunakan untuk melihat di nilai signifikan untuk Levin test itu digunakan untuk homogenitas, sedangkan nilai yang t-test yang sebelah kanan nilai signifikansinya ini saya ganti warna saja, ungu ya. Nilai ini digunakan untuk uji beda. Ini ya, jadi yang dibaca sebelah kiri untuk uji homogenitas. Nah, itu uji prasyarat ya, uji prasyarat. Ada dua yang kita gunakan atau sering kita gunakan. Tadi disampaikan ada 3, ya, satunya adalah uji sphericity namanya. Tapi tidak banyak digunakan atau tidak perlu saya rasa untuk disampaikan di sini. Tapi jika ada yang ingin tahu, silakan nanti hubungi untuk bisa dijelaskan atau diberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi uji sphericity itu digunakan sebagai salah satu prasyarat untuk membaca hasil seperti tadi. Untuk t-test ya, ada homogenitas. Membaca hasil, tapi yang dibaca adalah hasil pengukuran time series menggunakan GLM, General Linear Model, Repeated ANOVA. Jadi di sana nanti mana yang akan kita baca. Tuh, nanti silakan hubungi jika ingin berdiskusi tentang sphericity. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang uji hipotesis. Nah, salah satu yang kita lakukan tadi uji prasyarat itu untuk menentukan uji hipotesis ini. Jika kita merujuk pada tahapan analisis data, maka kita bisa lihat pada saat kita mau melakukan analisis, yang pertama kita lakukan adalah mendeskripsikan data. Nah, di deskripsi itu salah satunya adalah kita lihat homogenitasnya, normalitasnya seperti apa. Termasuk jenis skala datanya, skala ini skala data apa. Makanya di pertemuan sebelumnya saya tekankan untuk dapat menghafal kalau bisa ya, menghafal skala data. Hanya 4, tidak banyak-banyak. Hanya 4 saja. Nah, itu digunakan di sini nih. Kita akan uji asosiasi atau uji komparasi dan seterusnya ini menggunakan analisis yang mana atau uji apa. Nah, kita langsung tahap kedua adalah uji hipotesis. Sebelum nanti keluar hasil dan kita baca ya, kita sajikan dalam bentuk PowerPoint atau kita sajikan dalam bentuk hasil penelitian, manuskrip maupun laporan hasil. Nah, kita lihat nih uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ternyata menyesuaikan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya ini ingin mengetahui apa? Ketika ingin mengetahui hubungan, maka uji hipotesisnya jenisnya adalah jenis uji asosiasi korelasi. Jadi korelasi hubungan ya, hubungan antara variabel 1, variabel A dengan variabel B ya, variabel 1 dan variabel 2. Ada hubungan atau ada asosiasi atau tidak ini keduanya. Kemudian ada uji komparasi. Komparasi itu sesuai dengan namanya ya, perbedaan, membedakan. Nah, ternyata komparasi ini ada 2. Yang kita komparasi ini min-nya, raratanya, itu untuk variabel dengan skala datanya numerik. Atau yang kita lihat adalah proporsinya untuk variabel yang kategori. Proporsi itu yang kita bandingkan adalah persentasenya. Kemudian ada uji interaksi atau uji pengaruh. Nah, uji pengaruh ini sering ada penelitian pengaruh A terhadap B. Ternyata pengaruhnya bersifat eksperimental. Jadi yang dibandingkan efeknya. Maka ujinya bukan uji pengaruh, tapi ujinya menggunakan uji komparasi karena efek. Tapi ketika kita melihat nilai variabelnya, ada nggak sih pengaruh antara variabel A terhadap variabel B? Maka kita ujinya menggunakan uji atau analisis pengaruh nanti. Nah, coba kita bahas lebih lanjut setelah ini.
Uji hipotesis secara definisi di sana adalah dijelaskan prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai. Ya, ini nanti hasilnya akan digunakan mau diterima atau tidak hipotesis ini. Sebelum kita melakukan analisis atau sebelum kita melakukan penelitian, kita sudah bisa menduga dulu dengan berdasarkan konsep yang ada, berdasarkan fenomena yang ada, kita bisa menduga, disebut dengan hipotesis. Nah, hipotesisnya ini nanti akan terpenuhi atau bisa diterima atau ditolak. Nah, ketika diterima ya kan kita terima. Tergantung nanti hasil ujinya seperti apa. Ya, ini merupakan salah satu yang tahap yang penting untuk bisa mengambil keputusan. Karena berdasarkan data ini hasilnya seperti apa sehingga keputusannya bagaimana. Nah, untuk melakukan uji hipotesis ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi atau yang dilakukan. Yang pertama adalah menentukan hipotesisnya dulu, sehingga tadi akan ketahuan nanti mau diterima atau tidak. Kalau kita tidak punya hipotesis atau dugaan, maka tidak ada yang kita terima atau kita tolak. Kemudian menentukan tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan yang masih ditoleransi. Misalnya, ketika kita menggunakan tingkat signifikansinya atau ketepatannya misalnya 95%. Jadi hasil penelitian ini 95% tepat gitu. Maka menggunakan kesalahan yang ditoleransi itu adalah 5%. 5% itu 0,05. Itu kenapa tadi ada signifikansinya dibandingkan 0,05. Itu 0,05 maksudnya adalah 5%. Jadi tingkat kesalahan yang diterima adalah 5%. Tapi pada penelitian yang eksperimen, laboratorium dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil, maka biasanya menggunakan signifikansinya lebih tinggi, misalnya 99%, sehingga kesalahan yang diterima itu adalah 0,01. Kenapa ini harus ditentukan? Karena sebagai pembanding nanti untuk menentukan justifikasinya, ketika kita menentukan nanti hasil ukurnya adalah misalnya tadi nilai signifikansi 0,04. Nah, 0,04 itu ketika kita menggunakan kesalahan 5%, maka pembandingnya adalah 0,05. Alfanya adalah 0,05. Sehingga ketika di bawah 0,05 maka dikatakan signifikan. Artinya ketika itu pengaruh berarti ada pengaruh, ketika hubungan berarti ada hubungan. Tapi ketika kita menggunakan nilai tingkat kesalahan yang lebih kecil, 1%, maka patokannya adalah 0,01 pembandingnya. Jadi ketika nilai hasil hitungnya adalah 0,04 maka tidak diterima. Atau hipotesis 0 atau H0-nya diterima, atau kalau itu pengaruh berarti tidak ada pengaruh. Kalau itu hubungan berarti tidak ada hubungan. Kemudian kita tentukan kriteria pengujiannya seperti apa, kemudian nilai uji statisnya seperti apa, dan kita simpulkan tadi, oh ini diterima atau tidak, atau hasilnya ada hubungan, atau ada pengaruh, atau bagaimana. Itu prosedur uji hipotesis yang harus kita lakukan. Alurnya seperti apa? Ini alurnya. Yang pertama adalah kita menentukan tujuan. Ketika kita melakukan penelitian, itu kan kita buat proposal. Tujuannya apa? Ketika di tujuan di sana sudah tertulis, ingin mengetahui misalnya, menganalisis hubungan antara A dengan B. Mengetahui pengaruh apa terhadap B, misalnya, atau apa terhadap apa gitu ya. Atau mengetahui perbedaan apa, kapan dan apa misalnya, itu dilihat. Nah, tujuannya mau apa dulu kita tentukan. Setelah kita menentukan tujuan, maka kita membuat hipotesis. Ketika tujuannya ingin mengetahui hubungan antara variabel A dengan variabel B, maka hipotesisnya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel A dengan variabel B. Hipotesis alternatifnya, hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Ya nanti itu hipotesis nolnya akan diterima atau tidak, itu dari hasil ukurnya. Kemudian kita melakukan uji atau melakukan analisis tadi dari data yang didapatkan. Kemudian setelah itu kita akan ketemu nih jawabannya. Mau apa? Kita bandingkan dengan signifikansinya yang ada. Ini kalau hubungan ya berarti ada hubungan atau tidak. Kalau itu perbedaan ya ada perbedaan atau tidak. Kalau pengaruh berarti ada pengaruh atau tidak begitu. Nah, kita bisa menentukan jawabannya atau mengambil keputusan.
Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan uji statistik? Kalau tujuan hipotesis itu sudah, maka uji statistiknya bagaimana? Kita lihat dulu nih, penelitian kita atau tujuan penelitian kita itu apa? Jika tujuan penelitian kita ini mau mendeskripsikan, maka akan berbeda dengan tujuan kita ingin mengetahui hubungan atau mengetahui perbedaan atau mengetahui pengaruh. Ketika tujuan kita mau mendeskripsikan saja, maka uji yang akan kita lakukan adalah uji deskriptif saja. Kita mendeskripsikan saja, hanya explore saja, atau kita frekuensi dan seterusnya. Deskriptif, kita hanya menggambarkan saja. Namun ketika ujinya korelasi, maka kita akan mencari hubungan. Oh, ada hubungan apa tidak? Ketika kita mencari perbedaan tadi, maka kita akan ujinya uji beda. Ketika kita melakukan mengetahui pengaruh atau interaksi, maka kita menggunakan uji pengaruh atau uji interaksi. Ujinya apa? Dilihat. Nanti ketika kita melakukan uji deskriptif, maka yang kita dapatkan dari outputnya adalah deskripsi nilai, deskripsi dari variabel itu, variabel yang kita uji. Bagaimana sih usia pada responden kita pada kelas A misalnya? Maka kita lihat tuh deskripsi usia dari kelas A. Ketika kita mau melihat uji korelasi, maka hasil yang kita akan baca, kita akan dapatkan adalah nilai signifikan tadi. Ada hubungan atau tidak, kemudian koefisien korelasinya, kekuatan untuk menilai kekuatan hubungannya, ini ada hubungannya bagaimana, kuat, lemah, atau bagaimana, kemudian arah hubungannya. Uji beda juga akan keluar signifikansi juga untuk menentukan ada perbedaan atau tidak. Ketika ada perbedaan, maka kita ada lagi koefisien komparasinya bagaimana, bedanya bagaimana. Termasuk juga di sana akan ada mean difference, ada bedanya berapa, begitu. Kemudian ketika kita mau melihat uji pengaruh, yang nanti ujinya akan menggunakan uji regresi di sini, yang kan keluar yang pertama juga sama, signifikansinya untuk melihat pengaruhnya, ada pengaruh atau tidak. Ketika ada pengaruhnya, bagaimana pengaruhnya? Persentase kekuatan pengaruhnya berapa? Misalnya ini berpengaruh A berpengaruh terhadap B, berapa persen pengaruhnya? Berapa persen dipengaruhi oleh variabel yang lain? Kemudian berikutnya akan keluar model. Model itu rumus untuk bisa memprediksi, yang sering dituliskan Y sama dengan titik-titik plus minus X berapa X begitu ya. Itu adalah model regresi atau prediksi untuk menghitung berikutnya ya, sehingga dari sebaran data yang seperti itu, kemudian hasil ukur yang seperti itu, maka kita bisa menilai ketika ada variabel A berpengaruh terhadap B, maka untuk menilai B ini cukup menggunakan model tadi. B itu Y tadi. Y sama dengan berapa kali X gitu ya. Nah, untuk bisa membuat itu maka dilakukan uji pengaruh. Nah, menentukan uji statistik berikutnya ini ada beberapa, ada banyak, mohon nanti dapat disimak dengan baik. Untuk uji statistik, ya ini ada 3 jenis yang tadi sempat saya sampaikan, yaitu deskriptif, asosiatif. Asosiatif itu korelasi dan juga interaksi itu jadi satu. Interaksi itu pengaruh ya. Jadi korelasi, pengaruh itu sama ya, maksudnya kategori asosiatif. Kemudian yang ketiga adalah komparatif atau komparasi atau perbedaan atau pembandingan. Nah, untuk analisis deskriptif, kita lihat dari skala data patokannya, yaitu skala data ketika skalanya ini kategorik, nominal ataupun ordinal, maka analisis deskriptif yang bisa kita lakukan adalah analisis frekuensi. Frekuensi itu akan keluar frekuensi. Frekuensi itu persen dan juga berapa persen, berapa jumlahnya. Misalnya nih, data jenis kelamin, maka akan keluar laki-laki dan perempuan. Semisal kita melihat kelas A, mahasiswa kelas A itu berapa proporsinya, ada kelas berdasarkan jenis kelamin. Misalnya nih, ada 6 laki-laki
atau berapa persen. Misalnya 10%, kemudian ada berapa misalnya, ada 54 perempuan atau 90% misalnya. Itu hasil dari frekuensi. Atau kita bisa sajikan, atau kita bisa baca berdasarkan grafik. Biasanya kita gunakan grafiknya adalah untuk kategorik seperti ini, bisa kita menggunakan pie biasanya. Kemudian untuk mendeskripsikan data numerik, kita bisa lakukan analisis deskriptifnya adalah menggunakan deskriptif ketika di SPSS ya. Jadi analyze itu, kemudian deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Atau pilih explore. Itu sama nilainya. Hanya saja ketika explore itu lebih lengkap seperti tadi yang saya contohkan di depan. Ada nilai confidence interval dan seterusnya itu muncul di explore. Jadi lebih banyak hasilnya atau lebih lengkap hasilnya, termasuk interkuartil itu akan muncul di sana. Kemudian kita juga bisa sajikan dalam bentuk grafik. Hanya saja ketika datanya ini numerik, grafiknya maka bukan grafik pie. Karena terlalu variatif ya. Datanya ini variatif, sangat bervariasi sehingga ketika kita menggunakan grafik yang pie itu nanti akan ada sela-sela kecil gitu ya. Jadi potongan-potongannya kecil. Nah, biasa kita gunakan ketika datanya ini numerik, biasa kita menggunakan histogram. Kita bisa menggunakan scatter. Kita bisa menggunakan diagram yang lain yang bersifat numerik, garis dan seterusnya. Ini untuk analisis deskriptif. Sedangkan untuk analisis asosiatif, seperti yang saya sampaikan, bahwa ada analisis asosiatif ini ada dua, yaitu korelasi dan juga interaksi. Korelasi itu hubungan, interaksi itu pengaruh. Nah, yang akan kita lakukan uji atau analisisnya yang bisa kita gunakan untuk uji korelasi, itu ada uji korelasi variabel kategorik dengan kategorik, kategorik dengan numerik, dan numerik dengan numerik. Itu berbeda semua. Nanti setelah ini kita akan jelaskan itu. Jadi variabel ketika ini skala datanya kategorik dengan kategorik, maka apa ujinya? Ketika kategorik dengan numerik, ujinya apa? Ketika numerik dengan numerik, ujinya apa? Maka akan berbeda-beda. Begitu juga interaksi atau pengaruh. Ketika ada pengaruh variabel A terhadap variabel B, dilihat berapa variabel pengaruhnya. Ketika variabel independen atau variabel bebasnya ini satu, pengaruh A terhadap B, artinya variabel independen satu, variabel dependen satu, maka ujinya menggunakan uji sederhana atau uji biasa ya. Kalau regresi berarti regresi sederhana. Mau logistik, mau linear, dua-duanya sederhana. Kenapa? Karena variabel independennya satu, pengaruh satu variabel terhadap satu variabel. Ketika variabel dependennya, variabel terikatnya itu bersifat variabel numerik, maka uji pengaruhnya menggunakan regresi, yaitu regresinya linear. Tapi ketika variabelnya skala datanya adalah kategorik, maka menggunakan analisisnya adalah regresinya regresi logistik. Jadi ada dua regresi yang dipergunakan, ada regresi linear dan logistik. Logistik untuk yang kategorik, linear untuk yang numerik. Nah, ketika variabel bebasnya satu, maka sederhana. Tapi ketika variabelnya lebih dari satu untuk variabel bebasnya, maka analisis regresinya adalah regresi berganda nanti. Begitu juga untuk logistik linear berganda ketika variabel bebasnya lebih dari satu. Nah, ini untuk uji korelasi ya. Uji korelasi ketika variabelnya ini nominal dengan nominal. Jadi hubungan antara variabel nominal dengan nominal misalnya. Maka uji yang bisa dipergunakan adalah uji chi-square namanya. Ya, atau E kuadrat.
ketika uji korelasi yang kedua adalah ketika ada variabel nominal dihubungkan atau dikorelasikan dengan variabel ordinal sama-sama kategori juga, maka ujinya tetap menggunakan uji chi-square. Hanya saja ketika nanti menggunakan chi-square ini ada syaratnya ya. Ada syaratnya harus 2 kali 2 ketika harus memunculkan odd ratio. 2 kali 2 itu isi optionnya 2 atau variannya 2. Misalnya nih, jenis kelamin laki-laki perempuan itu 2. Dihubungkan dengan apa yang 2 juga, itu 2 kali 2 namanya. Itu akan keluar odd ratio. Tapi ketika tidak 2 kali 2 atau misalnya 3 kali 2 tabelnya, maka tidak bisa keluar odd ratio. Kemudian berikutnya adalah untuk uji korelasi dengan variabel skala datanya ordinal diinteraksikan atau dikorelasikan dengan variabel ordinal juga, maka ujinya menggunakan uji rank Spearman atau Spearman rank. Silahkan dibolak-balik, silahkan ya, sama saja. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ujinya ini menggunakan variabel kategorik nominal ya, variabel nominal diinteraksikan dengan variabel numerik ya, maka ujinya menggunakan uji eta. Ini bukan etanya eta Agim ya, bukan, tapi ini uji eta namanya. Kemudian berikutnya ketika uji korelasinya menggunakan atau yang dikorelasikan adalah variabel dengan skala ordinal dengan skala data numerik baik itu interval atau rasio, maka ujinya menggunakan uji rank Spearman. Berikutnya adalah ketika ujinya ini numerik dengan numerik ya. Jadi variabel skala data numerik dikorelasikan dengan skala data numerik juga. Nah, ini ada prasyaratnya. Seperti tadi yang kita pelajari, di depan ada distribusi syaratnya. Ketika distribusinya ini tidak normal, atau sebaran datanya tidak normal, maka uji yang dipergunakan adalah rank Spearman atau Spearman rank ya. Sedangkan ketika normal akan berbeda. Ketika kita mengkorelasikan antara variabel numerik dengan numerik dengan distribusinya normal, maka ujinya menggunakan percent product moment. Itu yang tepat. Jadi ada perbedaan di sini nih. Ada numerik dengan numerik itu ketika normal maka menggunakan percent product moment, ketika tidak normal maka alternatifnya adalah menggunakan ring Spearman. Ya, yang tidak normal yang mana? Dua-duanya atau salah satu tidak normal itu tidak bisa menggunakan product moment. Jadi syarat menggunakan product moment ini yang normal adalah dua-duanya. Distribusinya normal adalah variabel A dan juga variabel B, dua-duanya normal. Ketika salah satu tidak normal atau dua-duanya tidak normal, maka tidak bisa menggunakan percent product moment. Yang digunakan adalah ring Spearman. Nah, berikutnya adalah untuk uji interaksi atau pengaruh. Tadi kan korelasi hubungan ya. Sekarang pengaruh nih. Ketika variabel tadi sudah saya singgung di depan, ketika satu variabel bebas berpengaruh terhadap atau dipengaruhkan atau diuji analisis pengaruh dengan satu variabel numerik, maka ujinya menggunakan uji regresi linier. Sederhana. Ketika ini variabelnya kan numerik ya, variabel terikatnya numerik. Jika lebih dari satu, ini masih variabel numerik, jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka berganda. Jadi tadi sederhana, sekarang berganda. Ketika satu sederhana, ketika lebih dari satu, maka berganda. Begitu juga ketika ini variabelnya kategorik, maka kita regresinya namanya regresi logistik. Sama ketika satu variabel bebasnya, maka sederhana.
Sedangkan ketika lebih dari satu variabel bebasnya maka berganda. Tuh, kemudian berikutnya adalah uji komparatif atau uji pembandingan atau uji beda. Nah, ini ada banyak juga. Uji bedanya ada uji beda rata. Ketika variabel yang kita bedakan ini variabelnya numerik, kita bisa lihat atau kita hitung ratanya atau rata-ratanya, maka yang kita lakukan adalah uji beda rata. Sedangkan ketika variabel yang kita mau bedakan ini adalah variabel kategori, maka yang kita bedakan bukan rata tapi uji beda proporsi. Proporsinya seperti apa. Nah, ini uji beda rata ternyata ada beberapa. Uji beda rata dua kelompok berpasangan. Berpasangan dikatakan berpasangan di sini bukan pasangan sejoli, bukan. Di sini ada rata dua kelompok berpasangan, artinya kelompoknya sama, orangnya itu lagi, tapi diuji dua kali, artinya dua kelompok itu mengujinya dua kali. Misalnya, mahasiswa kelas A sebelum belajar diberikan kuis, nilainya berapa rata-rata. Kemudian nanti setelah belajar diberikan kuis lagi, nilainya berapa. Nah, kita mau bandingkan ini antara tadi sebelum belajar dengan setelah belajar. Maka itu disebut dengan berpasangan. Orangnya sama yang diukur. Mahasiswa A, dia jika nanti mahasiswa A diukur lagi itu dua-duanya. Maka itu uji berpasangan, kelompok berpasangan namanya. Nah, ketika dua kelompok berpasangan, maka pengujiannya dua, sebelum dan setelah saja, maka dua kali. Atau pengukuran pertama, pengukuran kedua, itu dua kali. Dua kelompok namanya, dua kelompok berpasangan. Nah, berikutnya adalah uji beda rata lebih dari dua kelompok berpasangan. Kelompoknya masih berpasangan, yaitu orang itu lagi, masih kelas A, kelas A lagi diukur, tapi pengukurannya lebih dari satu. Bisa 3 kali, 4 kali. Misalnya, nilai skornya, nilai uji kuisnya misalnya, belajar sejam bagaimana, setelah belajar 1 jam hasilnya bagaimana, 1 jam berikutnya lagi bagaimana, 1 jam berikutnya lagi bagaimana. Nah, lebih dari 2 kali pengukurannya disebut dengan uji beda rata lebih dari 2 kelompok berpasangan, tapi tetap berpasangan karena orangnya itu lagi. Sedangkan yang berikutnya adalah 2 kelompok independen. Nah, kelompok independen ini berbeda kelompok, berbeda orang, berbeda responden. Misalnya nih, saya membedakan bagaimana nilai rata-rata nilai kelas A dengan kelas B. Orangnya berbeda, respondennya berbeda. Kita membandingkan keduanya. Nah, itu disebut dengan kelompok independen. Ketika kelas A, kelas B saja kita bandingkan, maka 2 kelompok. Ketika kelasnya ada 3, kelas A, B, C, kita bandingkan lebih dari 2 kelompok independen. Nah, ini juga nanti ujinya apa begitu. Ini mohon dipahami dulu antara kelompok berpasangan dan kelompok independen. Antara satu kelompok, 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Begitu juga uji beda proporsi sama, tapi yang dibedakan adalah proporsinya. Ada uji beda 2 kelompok berpasangan, uji beda proporsi lebih dari 2 kelompok berpasangan, dan juga ada juga uji beda proporsi 2 kelompok independen. Dan nanti ada juga lebih dari 2 kelompok independen. Nah, ini coba saya resume dalam bentuk grafik seperti ini biar terlihat jelas. Untuk uji beda atau uji komparatif variabel numerik. Variabel numerik itu interval atau rukun rasio ya. Nih, ketika 2 kelompok berpasangan, maka ujinya menggunakan parity test. Hanya saja ketika tadi distribusinya tidak normal, maka tidak bisa menggunakan parity test, tapi Wilcoxon test ya, uji Wilcoxon. Ini ketika 2 kelompok berpasangan, uji bedanya uji beda rata ya, jangan uji beda proporsi, berbeda. Kemudian
uji beda rata ketika lebih dari 2 kelompok, tapi tetap berpasangan tadi ya, kelompoknya orang itu lagi. Maka dilihat ujinya menggunakan repeated ANOVA namanya. Namun syaratnya adalah residu hasil ujinya itu distribusinya normal. Jadi yang diukur residunya. Ketika residunya normal, maka bisa diterima hasilnya adalah repeated ANOVA uji yang digunakan. Tapi ketika hasil residunya ini tidak normal distribusinya, maka akan menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Friedman atau Friedman test. Kemudian untuk uji beda rata 2 kelompok independen ya menggunakan t-test juga. Tapi kalau tadi bar t-test, sekarang independent t-test. Syaratnya sama, yaitu distribusinya normal. Ketika distribusinya ini tidak normal, entah salah satu atau salah dua, ya dua-duanya tidak normal, maka menggunakan uji alternatifnya yaitu Mann-Whitney atau uji Mann-Whitney. Nah, sedangkan ketika uji beda rata lebih dari 2 kelompok independen, nah kelompoknya tadi lebih kelasnya ada kelas A, B, C, lebih dari 2 independen berbeda, maka ujinya menggunakan one way ANOVA. Nah, sedangkan untuk uji proporsi, ini untuk variabel kategorik, ini ada uji beda proporsi 2 kelompok berpasangan. Ketika variabelnya itu lagi, maka ujinya menggunakan McNemar namanya. Sedangkan ketika lebih dari 2 kelompok, menggunakan uji Cochrane. Dan ketika uji bedanya lebih dari 2 kelompok independen ya, bisa menggunakan ketika uji bedanya 2 kelompok independen, maka menggunakan uji chi-square, kita bedakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah bahan diskusi ya, dan juga nanti mudah-mudahan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya untuk membantu teman-teman ini dalam melakukan analisis data dan pengambilan keputusan, terutama dalam menentukan analisis atau uji, baik itu uji prasyarat maupun uji hipotesis, sehingga penelitian yang dilakukan nanti menghasilkan keputusan yang tepat, yang diambil ini keputusan yang tepat, sehingga bisa memberikan dampak ilmiah bagi perkembangan, terutama perkembangan ilmu keperawatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.